Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Zamzam Nurfatia Kahar sebagai moderator dan pemateri pertama, teman saya Vincent Tambun sebagai pemateri kedua, dan teman saya Rahmi Mauliza sebagai pemateri ketiga. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah psikologi industri dan organisasi, yang mana hal ini mencakup pada perkenalan tentang apa sih psikologi industri dan organisasi itu, siapa saja tokoh-tokoh psikologi industri dan organisasi itu, bagaimana awal perkembangan dan penerapan psikologi industri dan organisasi, psikologi industri dan organisasi menjadi ilmu. Selanjutnya, sejarah penelitian dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Lalu selanjutnya, perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Baik, materi yang pertama, yaitu apa itu psikologi industri dan organisasi? Menurut Muchinsky 1993 yang dikutip dari buku Marliani tahun 2015, psikologi industri dan organisasi adalah studi tentang hubungan antara manusia dan dunia kerja yang mencakup penelitian pada manusia tentang tujuan individu bekerja, orang-orang yang ditemuinya, dan pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh dalam psikologi industri dan organisasi itu? Yang pertama ada Walter Dill Scott. Walter Dill Scott lahir pada tahun 1869 di Coxville dan wafat pada tahun 1995. Walter Dill Scott adalah seorang psikolog Amerika yang membuat banyak kontribusi untuk psikologi terapan, terutama di kawasan industri. Dill Scott banyak meletakkan basis psikologi periklanan dan prinsip-prinsip sumber daya manusia saat ini. Yang kedua, ada Hugo Mansterberg. Hugo Mansterberg lahir di Danzig, Jerman pada tanggal 1 Juni 1863. Mansterberg terkenal karena pengaruhnya terhadap psikologi terapan, khususnya psikologi klinis, forensik, dan industri. Makalahnya pada tahun 1909 yang berjudul Psychology and the Market menyarankan bahwa psikologi dapat digunakan untuk aplikasi industri, termasuk manajemen, keputusan kejuruan, periklanan, prestasi kerja, dan motivasi karyawan. Penelitian Mansterberg dirangkum dalam Psikologi dan Efisiensi Industri tahun 1913. Dalam buku tersebut, Mansterberg menyarankan bahwa mempekerjakan pekerja dengan kepribadian dan kemampuan mental yang sesuai untuk jenis pekerjaan tertentu akan menjadi cara terbaik untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan atensi di tempat kerja. Selanjutnya ada Frederick Winslow Taylor. Taylor lahir pada tahun 1856 di Germantown, Philadelphia. Taylor adalah seorang mechanical engineer yang mengembangkan konsep efisien dalam suatu industri. Taylor juga sering disebut sebagai bapak teknik industri, padahal semua gagasannya bukan merupakan gagasan asli hasil pemikirannya. Kesemuanya adalah hasil dari pengkajian risalah-risalah maupun gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian dikembangkan dan diterapkan pada sebuah industri. Beberapa risalah yang telah mempengaruhi gagasannya mengenai teknik industri antara lain The World of Nations karya Adam Smith yang dipublikasikan pada tahun 1776, Essay on Population oleh Thomas Malthus pada tahun 1786, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vincent Tambun. Kepada Vincent, persilahkan. Halo teman-teman, saya Vincent Tambun. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang sejarah awal munculnya psikologi industri dan organisasi. Sampai saat ini tidak ada tanggal dan tahun yang pasti yang ditetapkan
sebagai saat dimulainya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi. Tetapi banyak ahli yang sepakat untuk menyebutkan dua peristiwa penting sebagai awal mula dikenalnya psikologi industri dan organisasi. Berkembangnya psikologi industri dan organisasi diawali dengan adanya penerapan psikologi industri yang dimulai pada permulaan abad ke-20. Yang salah satu tokoh yang menerapkan psikologi dalam industri dan organisasi adalah Walter Dill Scott pada tahun 1901 yang mengungkapkan tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Pada tahun 1903, Walter Dill Scott menerbitkan buku yang berjudul tentang The Theory of Advertising. Buku ini dianggap sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi dengan suatu aspek dari dunia karir. Psikologi industri pertama kali mendapat perhatian besar pada Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu banyak sekali calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan pada berbagai unit yang sesuai untuk dirinya. Oleh karena itu, psikolog dilibatkan untuk melakukan tes pada waktu itu digunakan tes kemampuan mental yang dinamakan Army Alpha dan Army Beta. Nah, Army Alpha sendiri digunakan untuk calon tentara yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon tentara yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku yaitu behaviorisme, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira angkatan bersenjata Amerika, dan ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan atau perceptual dan motorik test untuk mencari pilot yang potensial. Sejarah psikologi industri dan organisasi berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama. Kekurangan tenaga kerja yang terampil dan menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dan perusahaan. Pada masa ini, berkembang pula tes AGCT, yaitu Army General Classification Test, yang digunakan untuk mengklasifikasikan tentara pada tugas-tugas militer. Pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang dengan pesat. Perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dengan kebiasaan membeli serta proses pengambilan keputusan untuk membeli, dikaji dan dicarikan aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakan sensitivity training and T-Group untuk para manajer. Di era tahun 1970-an, isu-isu psikologi organisasi tentang motivasi dan kepuasan kerja mulai mendapat perhatian luas, dan teori-teori tentang perilaku tadi, yaitu pekerjaan dalam organisasi, mulai berkembang. Terbitnya buku Beyond Freedom and Dignity karangan B.F. Skinner, yaitu pada tahun 1971, menyebabkan meningkatnya penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam organisasi. Nah, pada tahun periode 1980-an sampai 1990 ditandai dengan mulainya digunakan metode-metode statistik yang lebih canggih seperti path analysis, multivariate analysis of variance, dan banyak lagi. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, metode statistik yang digunakan terbatas pada t-test dan korelasi saja. Pada era milenium sekarang, ini mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan oleh psikologi industri dan organisasi. Seperti juga bidang lainnya adalah perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang psikologi industri dan organisasi sebagai cabang dari ilmu. Nah, sebagai cabang dari psikologi sendiri, pada awalnya psikologi industri adalah psikologi tanpa tambahan organisasi. Lebih banyak hanya menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada dunia kerja saja. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi mulai berkembang menjadi ilmu mandiri. Sebagai ilmu, tentu psikologi industri dan organisasi juga terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Penelitian harus dilakukan untuk menjawab tantangan atau masalah yang dihadapi. Teori-teori yang dikembangkan dan diuji kebenarannya, tentu dengan tetap berpijak pada subjek utamanya, yaitu perilaku manusia dalam dunia kerja. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, psikologi industri dan organisasi tentu juga mempelajari gejala atau peristiwa yang dianggap bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu hanya meneliti objek atau fakta yang berbeda dalam jangkauan manusia, atau dalam bahasa lain, yaitu ilmu hanya menangani fakta-fakta yang dapat diamati, yang dapat dilihat.
dilihat, didengar, diraba, diukur, dan dilaporkan dalam berorientasi di dunia empiris. Sebagai cabang dari teori psikologi sendiri, psikologi industri dan organisasi juga mempelajari jiwa manusia, yaitu sesuatu yang seringkali dianggap abstrak dan tidak terlihat dan sebagai ilmu. Psikologi industri dan organisasi juga hanya berhubungan dengan perilaku terbuka yang secara langsung dialami, dihayati, dan dipelajari. Jadi, jiwa manusia atau pribadi seseorang dipelajari dari ungkapan perilakunya. Misalnya, seseorang yang merasa sedih, marah, atau gembira dapat kita lihat dari ekspresi wajahnya atau gerakan-gerakan tubuhnya. Begitu juga dalam dunia kerja, seorang juga menyukai pekerjaan akan terlihat selalu semangat dalam bekerja, bersedia untuk mendahulukan daripada kepentingan dirinya sendiri, dan berbagai reaksi atau perilaku lainnya yang menunjukkan sikap positif. Penerapannya secara luas di bidang psikologi industri dan organisasi ini sekitar tahun 1930-an. Sejak Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi baru menjadi ilmu. Psikologi industri dan organisasi merupakan keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip tentang perilaku manusia dalam bidang pekerjaan. Hingga Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi merupakan cabang psikologi yang menerapkan ilmu psikologi itu sendiri. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Sejarah penelitian psikologi di bidang industri. Penelitian psikologi di bidang industri ini dimulai pada tahun 1924 melalui suatu seri penelitian di Hawthorne di pabrik Western Electronic Company. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dari aspek-aspek dari lingkungan kerja terhadap efisiensi kerja. Maksud dari efisiensi kerja ini kemampuan seseorang dalam mengatur atau mengelola suatu pekerjaan dengan lebih cepat atau lebih efisien. Nah, selanjutnya ada perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Nah, di Indonesia, perkembangan psikologi dimulai akhir tahun 1949 menjelang 1950 dengan diadakannya tes psikologi oleh Balai Psikoteknik dan Pusat Psikologi Angkatan Darat yaitu untuk seleksi dan penerusan berdasarkan pengukuran psikometris. Sekian materi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.